Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai makalah yang kita buat di situ. Saya Abdullah Fakih dengan NIM nomor induk mahasiswa 2180105302. Gitu. Tema yang kita angkat yaitu hak atas kekayaan intelektual dalam teknologi informasi dan komunikasi pada sebuah website. Nah, jadi kita akan membahas dalam makalah ini mengenai hak cipta yang terpatri atau yang terdapat dalam sebuah teknologi informasi dan komunikasi pada sebuah website. Baik, kita langsung pada pendahuluan. Jadi pada pendahuluan ini kita akan membahas tentang poin pertama adalah latar belakang. Nah, jadi di era modern, di era industri 4.0 ini, saat ini di mana teknologi yang terus berkembang, pesat dan maju serta didorong oleh berbagai inovasi. Dalam perkembangannya lahirlah teknologi informasi yang produknya adalah rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem informasi dan kehidupan masyarakat. Nah, oleh karena itu, karena memberikan dampak yang luar biasa dan juga hasil kemampuan berpikir manusia ini melahirkan kepemilikan atas penemuan dan yang sumber dari akal manusia, dan juga hal tersebut menjadi objek nyata dan dapat menjadi sumber keuntungan. Nah, oleh karena itu penting untuk melindungi hak kekayaan intelektual situs web ini sehingga memiliki perlindungan hukum ketika ditemukan sebuah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus permasalahan. Ada sekitar 4 pembahasan ataupun rumusan masalah yang kami angkat di sini. Yang pertama, apakah sebuah website dilindungi hak cipta? Yang kedua, apa saja elemen dalam website yang dilindungi hak cipta? Apa saja prosedur pendaftaran website mengenai hak kekayaan intelektual? Yang terakhir, bagaimana isi pesan hak cipta dalam ketentuan kepenulisannya? Oke. Sedangkan kami dalam metode penelitiannya menggunakan hukum normatif atau penelitian hukum normatif, yang mana cara yang dipergunakan dalam penelitian kami ini adalah dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Jadi di situ ini metode penelitian kami. Nah, selanjutnya tujuan ini salah satunya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menganalisis hak cipta sebuah website, dan juga untuk mengetahui dan menganalisis isi pesan hak cipta dan ketentuan penulisannya agar kita bisa lebih mengetahui lagi, itu sebagai anak yang mengembangkan dalam bidang IT tentunya. Oke, kita langsung pada pembahasan. Nah, yang pertama itu adalah hak cipta pada sebuah website. Kita ketahui bahwa situs website adalah halaman website yang berisi informasi subjek yang relevan yang dapat terdiri dari teks, foto, gambar, musik, video, basis data, dan lain sebagainya. Nah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ya UUHC, telah memberikan perlindungan secara otomatis dan tidak perlu mendaftar ke kantor umum kekayaan intelektual. Bahkan Subono dan kawan-kawan menyatakan bahwasannya perlindungan daripada website tersebut dapat dilakukan dengan teknologi itu sendiri, yaitu dengan header marking, visible marking, encrypt, dan copy protection. Nah, bentuk perlindungan hak cipta, hak kekayaan intelektual pada website juga diatur pada peraturan perundang-undangan yang lain, diantaranya adalah Undang-Undang UUD Nomor 19 Tahun 2002 yang terdiri dari 15 bab dan 78 pasal. Yang salah satu isi pentingnya yaitu pada pasal 49. Pertama, pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin dan melarang pihak lain yang tanpa
persetujuan membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara atau gambar petunjuknya. Yang dua, produsen perekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau larangan pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi. Nah, jadi itu satu landasan tentang hak cipta daripada website tersebut. Jadi adanya hukum untuk memproteksi setiap perkembangan yang terjadi pada manusia, dikarenakan hukum itu ada untuk manusia. Nah, hal ini membuktikan bahwa sifat hukum adalah sesuatu yang progresif, di mana hukum akan terus-menerus berkembang mengikuti manusia menuju kepada kesempurnaan dan perlindungan yang lebih baik. Nah, jadi itu tujuan daripada adanya sebuah hak cipta. Nah, selanjutnya kita masuk pada elemen-elemen website yang dilindungi apa aja. Nah, yaitu menurut Sofia Nurfadilah dalam jurnalnya, yang menjelaskan bahwa sebuah website mengandung banyak hak kekayaan intelektual, antara lain unsur berikut. Pertama, desain situs web, konten website, nama domain, fitur-fitur dengan teknologi website, dan sebagainya. Nah, meskipun pendaftaran hak cipta tidak diwajibkan, pendaftaran lebih bermanfaat bagi pemegang hak cipta di negara-negara di mana terdapat kantor kekayaan intelektual untuk menyelenggarakan pendaftaran hak cipta, terutama dalam kasus perselisihan atau pembajakan. Karena dengan adanya hak cipta, karya kita, salah satunya adalah website, itu bisa terlindungi dan akan terhindar dari perbajakan. Jadi begitu. Nah, selanjutnya proses pendaftaran hak cipta pada website. Oke. Walaupun pendaftaran hak cipta tidak disyaratkan atau diwajibkan untuk mendapatkan perlindungan atas sebuah karya, terutama pada sebuah website, namun di Indonesia dan negara-negara yang memiliki kantor HKI atau lembaga yang mengurus perlindungan hak cipta, pendaftaran akan menguntungkan bagi pemilik hak cipta, terutama dalam perlindungan hak jika terjadi perselisihan atau pembajakan. Itu. Nah, salah satu isi ataupun yang prosedur pendaftaran yang penting adalah, pertama, pemohon registrasi hak cipta atas website hendaknya diajukan oleh pemegang hak cipta sehabis suatu website siap disiarkan atau diterbitkan. Nah, hak cipta di atas website didaftarkan dengan menunjukkan tampilan layout atau desain website. Masa proteksi hak cipta website berlaku sepanjang 50 tahun sejak awal kali diterbitkan, dan ini dijelaskan di pasal 30 ayat 2 UU HC. Jadi masa berlakunya itu adalah selama 50 tahun. Nah, ya, dan hendaknya yang mendaftarkan itu adalah pengarangnya. Jadi di situ. Nah, selanjutnya adalah dalam mengajukan permohonan registrasi hak cipta, pemohon registrasi wajib bisa menerangkan apakah dia selaku pencipta sebuah karya atau selaku pemegang hak cipta yang mendapatkan haknya dari lewat perjanjian pengalihan hak. Itu apakah ia membuat sendiri atau ia mendapatkan hak dari orang yang menciptakan. Nah, jadi begitu maksudnya, ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yaitu pesan hak cipta dan ketentuan penulisan. Itu walaupun sebenarnya kita ketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa tidak diatur untuk penulisan pesan hak cipta, namun setidaknya memperhatikan beberapa poin penting mengenai tampilan hak cipta, antara lain, yang pertama, mengutamakan bahasa Inggris. Yang dua, menampilkan informasi tentang hak cipta pada setiap halaman website. Yang ketiga adalah jika sebuah website berisi materi yang berbeda tahun serta teratur diperbarui, maka dapat ditambahkan kisaran tahun. Misalnya
2005 sampai 2001 dan lain sebagainya. Jadi itu yang menjadi pesan bagi orang yang membacanya. Jadi kita juga mencantumkan dalam website kita atau karya kita sesuatu yang telah disebutkan tadi, 1, 2, dan 3 tersebut. Begitu pula dengan simbol-simbol seperti TM, trademark, dan R. Walaupun tidak ada ketentuan yang mengatur, namun prakteknya sering digunakan untuk menandai bahwa sebuah logo, nama produk atau jasa, slogan, dan sebagainya merupakan merek seseorang. Namun bagi mereka yang penandaan saja tidak memberikan efek pelindungan hukum, pendaftaran Dirjen HKI merupakan syarat mutlak memperoleh perlindungan hukum atas merek tersebut. Jadi kalau ada mereknya, maka hal itu lebih mempermudah bagi orang-orang itu untuk bisa memplagiasi itu. Sedangkan kita kalau tidak mempunyai tanda daripada produk kita atau website kita, maka hal itu akan berdampak kurang kuatnya hukum yang terkandung padanya. Nah, di situ. Baik, mungkin itu pembahasan kita. Sebenarnya kesimpulan yang bisa kami aturkan adalah pendaftaran hak cipta dan mendapatkan hak atas kekayaan intelektual pada suatu website sangatlah penting untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadinya pelanggaran atas website yang kita miliki oleh orang lain. Misalnya copyright dengan dilakukannya untuk mempertahankan hak paten dari karya sebuah pemikiran seseorang, karena jika tidak mempunyai hak cipta maka manfaat dari karya tersebut seperti penghasilan dan berbagai jenis keuntungan akan mudah dikelola orang lain jika tidak memiliki hak kekayaan intelektual. Pernyataan tersebut pun selaras dengan perkembangan zaman kehidupan manusia yang selalu diikuti dengan perkembangan iptek atau baik, ini mungkin presentasi kami. Ini daftar pusaka yang kami ambil ya. Salah satunya yaitu dari Muhammad Iqbal Hukum Rasyid, perlindungan pada pemanfaat lagi informasi dan sebagainya. Mungkin kami cukupkan ini presentasi atau penjelasan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami sangat mengharapkan adanya saran, masukan, karena kita ketahui tidak ada satu pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Kami pun perlu adanya masukan karena kami yakin pembahasan dan presentasi kami ini butuh banyak koreksi di situ. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.